Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik bangun ruang sisi lengkung bagian yang kedua yang akan menyajikan berkenaan dengan volume tabung. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan rumuskan volume tabung ya, yang kemudian nanti akan kita gunakan perumusan itu untuk memecahkan permasalahan terkait dengan volume tabung. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Ya, untuk bisa mendapatkan volume tabung, perhatikan tabung berikut ini ya. Tabung ini jari-jarinya adalah R, kemudian tingginya adalah T. Untuk bisa mendapatkan volume tabung, maka tabung ini kita iris nanti ya, kita belah berdasarkan ya juring-juring kecil di luas penampangnya. Jadi kalau ini nanti belahan-belahan dari irisan-irisan dari tabung ini nanti kita tata, nah kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini yang tidak berwarna di sini, kemudian yang berwarna, kemudian ditata dan seterusnya. Maka kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jika juring lingkaran pada penampang tabung ini kemudian diperkecil ya, sekecil mungkin, maka tentu nanti AB dan CD ya itu akan mendekati garis lurus ya. Jadi semakin piasnya dari juring ini semakin kecil, maka nanti AB dan DC mengarah ke garis lurus. Kalau AB dan CD itu mengarah ke garis lurus, maka bangun ini mengarah ke bentuk ya, tentunya mengarah ke bentuk balok. Sehingga volume tabung nanti akan sama dengan volume balok, dengan catatan nanti irisan-irisan ini semakin kecil ya. Sehingga kalau kita tentukan volume balok, tentu CD atau AB ini panjangnya adalah Pi dikali R. Dari mana? Ya tentu karena lintasan ini adalah setengah lingkaran. Jadi CD yang berwarna ini lintasannya ini berupa setengah keliling lingkaran. AB begitu juga, setengah keliling lingkaran. Nah, dengan jari-jari R. Keliling lingkaran itu 2πr, kalau setengahnya berarti CD πr, AB juga πr. Nah, ini nanti menjadi ukuran panjang dari balok ya. Kemudian R ini ya, belahan ini itu menjadi ukuran lebarnya. Jadi lebarnya R dan tingginya adalah T. Sehingga kalau kita rumuskan volume tabung sama dengan volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah πr, lebarnya R, tingginya T. Sehingga kita dapatkan volume tabung πr kuadrat dikali T. Ya, very easy ya. Atau kita juga bisa gunakan konsep dari prisma ya. Di mana pada konsep prisma itu volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Di mana karena tabung ini termasuk prisma, karena alas dan atasnya sama berupa lingkaran, nanti luas alasnya berupa luas lingkaran, yaitu πr kuadrat dikalikan T. Nah, jadi sama ya, bisa menggunakan pendekatan volumenya menggunakan volume prisma dengan alas berupa lingkaran, atau menggunakan pendekatan balok di mana nanti pias dari juring ini semakin kecil. Oke, kalau kita hubungkan dengan diameter, maka
nanti bisa kita rumuskan volume tabung dalam diameter ya, karena diameter itu 2 kali jari-jari, berarti R sama dengan D per 2. Jadi nanti kalau R ini kita ganti D per 2, berarti D kuadrat per 4. Berarti volume tabung kalau menggunakan diameter 1/4 pi D kuadrat dikali T. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait ya. Hitunglah volume tabung yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Oke, very easy ya. Jadi ini tabungnya, jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, kemudian tingginya adalah 20 cm. Maka volume tabung adalah pi R kuadrat dikali T. Pi R kuadrat itu berupa luas lingkaran ya. Karena jari-jarinya 7, maka pi kita gunakan berapa? Ya, 22/7 ya. Berarti 22/7, R-nya 7 dikali 7, T-nya 20. Kita sederhanakan 7 dengan 7, habis ya. Kemudian 22 kali 7 kali 20, dapatnya 3080 cm3. Oke? Ya, kita lanjut pada permasalahan berikut. Sekarang volume sebuah tabung 5652 cm3. Tingginya 8 cm, hitunglah jari-jarinya. Jadi kalau permasalahan yang pertama kita diminta menghitung volume, sekarang yang diminta adalah menghitung jari-jarinya dari volume yang sudah diketahui. Oke, ini misalkan adalah tabungnya ya. Diketahui nanti volumenya adalah 5652 dengan tinggi 8 cm, sementara jari-jarinya ditanyakan misalkan R. Oke, tentu dengan menggunakan perumusan volume sama dengan pi R kuadrat dikali T, atau luas alasnya berupa lingkaran pi R kuadrat tingginya T, kita ganti volumenya dengan 5652, kemudian pi-nya kita gunakan 3,14, karena 5625 nanti bisa dibagi dengan 3,14 ya, dikali R kuadrat dikali 8. Nah, sekarang kita mencari nilai dari R-nya. Oke, coba kalian hitung nanti ya. 5625 dibagi 3,14. Nah, nanti kalau kalian hitungnya benar, dapatnya 1800. Sehingga nanti kalau 1800 dibagi dengan 8, dapatnya 225. Sehingga R kuadrat sama dengan 225. Tentu akarnya adalah ya 15 ya. Oke, jari-jari dari tabung kita dapatkan yaitu 15 cm ya. Oke, soal terakhir ya. Sebuah terowongan digali dengan diameter 10 meter dan panjangnya 147 meter. Jika tanah hasil galian diangkat dengan truk yang kapasitasnya 75 meter kubik, berapa banyak truk yang digunakan jika diangkut sekaligus? Jadi seluruh galian itu diangkut sekaligus, butuh berapa truk? Nah, tentu permasalahan ini mengarah kepada volume dari tanah yang digali, karena terowongannya berupa tabung ini ya, karena diameter itu menunjukkan berarti lingkaran, yang panjangnya itu berarti tingginya. Maka tentu langkah awal kita cari volume dari tanah yang digali dengan diameter 10 dan tinggi atau panjangnya 147 ya. Diameternya adalah 10 meter, panjangnya ini berarti tingginya nanti ya 147. Sementara kapasitas satu truk nanti 75 meter kubik. Kita coba cari dulu volume tabung ya, atau kita sebenarnya mencari volume tanah yang digali yang bentuknya berupa tabung. Terowongannya berarti berbentuk tabung ya, dengan diameter 10, panjangnya 147 ya. Karena diketahui diameter, maka kita gunakan volume tabung 1/4 pi D kuadrat dikali T. Pi kita ambil 22/7 karena T-nya 147 bisa dibagi dengan 7 ya. D-nya 10 dikali 10. Nah, perhatikan di sini disarankan kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu sebelum kita hitung ya. Tentu 147 bisa dibagi dengan 7. Dapatnya 21.
10 kali 10 100, 100 dibagi 4 dapatnya 25. Nah, ini kalau seperti ini disarankan untuk tidak dihitung ya. Biarkan dalam bentuk 22 kali 25 kali 21. Karena ini nanti kita gunakan untuk menghitung berapa banyak truk yang digunakan untuk mengangkut sekaligus. Karena satu truk itu kapasitasnya 75 meter kubik, sementara volume tanah 22 kali 25 kali 21. Tentu untuk menghitung, anggap aja N itu banyaknya truk, berarti N sama dengan ya 22 kali 25 kali 21 dibagi 75. Sehingga di sini nanti kita bisa gunakan untuk menyederhanakan ya. 25 membagi 75 dapatnya 3, 21 dibagi 3 dapatnya 7. Tentu 7 kali 22 sama dengan 154 truk. Jadi untuk diangkut sekaligus butuh 154 truk. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.